Perkenalkan nama saya Pavita Maiswari Sundar Putri, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan mengenai kategori produk dan saya akan melakukan eksplorasi terhadap fitur atau menu ini. Jadi kategori produk itu apa sih? Kategori produk adalah eh, sebuah fitur yang digunakan untuk melakukan pengelompokan produk dalam suatu sistem. Jadi kategori produk ini memungkinkan pengkategorian dari produk-produk dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelompokan terhadap produk-produk berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Nah, pengelompokan ini dilakukan tujuannya untuk melakukan pengorganisiran dan mempermudah proses pencarian produk. Jadi, mungkin kita pertama akan, mencoba untuk mengakses halamannya tersebut terlebih dahulu ya. Jadi, kita bisa mengaksesnya dengan masuk ke, modul purchase, kemudian, ke bagian, produk, kemudian produk kategoris. Namun untuk produk kategori sendiri sebenarnya bisa kita, akses melalui 2 modul. Yang pertama modul purchase dan modul inventory. Di sini juga, sama, masuk ke configuration kemudian ke produk kategoris. Tapi untuk saat ini mungkin, saya akan menjelaskan melalui, purchase terlebih dahulu. Oke, tapi sebenarnya sama aja sih. Oke, jadi di sini, mungkin saya pertama akan menjelaskan, cara untuk melakukan, peng-create-an produk kategorisnya ini. Jadi, bisa dilakukan dengan, klik tombol create. Oh ya, sebelumnya ini itu, di sini terlihat di sini, adalah list dari, parent. Oke, di sini adalah, list, parent, kategoris. Oke. Ya, jadi di sini adalah parent kategoris ya, dan di sini untuk membuat membuat produk kategoris kita bisa langsung aja klik tombol create. Ya. Jadi di sini ada beberapa field ya yang bisa diisi. Dan di sini saya di medium yang linknya telah saya letakkan di bawah. Di sini adalah field-field dari form produk kategorisnya tersebut. Nah, jadi mungkin saya akan melakukan pemaparan singkat mengenai field-field dari produk kategorisnya ini. Jadi untuk kategori ini, di sini adalah nama dari kategori produknya, namanya bisa kita em, sesuaikan dengan keinginan kita, dengan pengkategorian yang kita inginkan gitu. Nah, terus untuk parent kategorisnya, ini field yang memungkinkan kita untuk menentukan induk atau parent kategori gitu. Jadi tujuan dari parent kategori sendiri adalah untuk membentuk sebuah hierarki atau struktur pengelompokan sehingga pengorganisiran produk kita dapat dilakukan dengan lebih rapi. Dan kemudian di sini ada force removal strategi. Ini merupakan metode dalam logistik untuk mengatasi situasi di mana ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan atau menghapus barang dari inventaris atau gudang. Nah, di sini metodenya tersedia ada 3, yaitu first in and out, first in first out, kemudian last in first out, dan closest location. Dan kemudian field selanjutnya adalah costing method. Costing method ini pendekatan atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan atau biaya produksi dalam akuntansi inventarisnya. Jadi di sini ada 3 pilihannya, seperti di force removal strategy. Di sini ada FIFO, kemudian ada average cost atau AVCO, dan kemudian ada juga standard price. Dan untuk inventory valuation itu merupakan proses untuk menentukan nilai finansial dari persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, di sini metodenya ada 2, yaitu manual dan automated. Dan untuk field terakhir, yaitu ada income account dan expense account yang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat, untuk income account untuk mencatat income, dan expense account untuk mencatat outcome-nya. Nah, di sini kita ceritanya akan memasukkan produk.
Jadi di sini saya, akan menambahkan, kategorinya itu lampu kaca dan untuk parent kategorinya saya akan masukkan all, sealable dan untuk force removal strateginya akan saya masukkan FIFO atau first in first out yang merupakan, metode di mana, stok yang pertama kali masuk ke dalam gudang adalah stok yang, harus pertama kali keluar dari gudang. Dan kemudian untuk costing method-nya saya akan masukkan standard price dan inventory valuation-nya manual, income account-nya akan saya masukkan product sales, dan expense account-nya akan saya masukkan, eee, expense, di sini yang manual. Oke, akan saya klik save di sini. Oke, di sini ter-save ya, masuk ke dalam parent kategorinya all, terus masuk ke saleable, dan kemudian lampu kaca. Oke, di sini jadi udah ke create, eee, produk kategorinya. Oke, dan mungkin, kita bisa, mencoba untuk melakukan, pembuatan produk ya, terus habis itu eee, memasukkan menjadikan, kategori produknya itu, eee, kategori yang baru saja dibuat. Oke, jadi kita bisa masuk di sini create, dan kita di sini sekian lampu kaca, eee, meja belajar misalnya. Dan di sini saya masukin, saya mencek pada bagian can be sold dan can be purchased yang menyatakan bahwa produknya itu bisa dijual dan bisa di-purchase juga. Dan, mungkin sales price-nya akan saya ganti menjadi, $10. Nah, di sini produk kategorinya akan saya masukkan, silver lampu kaca, gitu. Dan di sini, saya akan save. Nah, jadi produk kategorinya di sini akan masuk ke lampu silver lampu kaca. Ini adalah kategori yang baru saja kita buat ya. Selain itu, sebenarnya kita nggak harus, membuat produk dulu untuk memasukkan produk tersebut ke dalam, masukin produk tersebut ke dalam kategori, produk-produk yang udah ada juga sebenarnya bisa kita masukin ke dalam, kategori produk misalnya yang, belum masuk gitu ya. Jadi misalnya ini, sini, produk kategorinya nih all sealable, di sini bisa kita ganti sini. Jadi, ini memudahkan kita untuk melakukan organisir, produk-produknya. Jadi, sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.